Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Disoleh di sini, Anda di sana, Pak Disoleh di sana sini. Hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung. Hingga hari ini setidaknya ada eh, 3 kandidat potensial dengan kekuatan masing-masing. 3 itu adalah Ki Said Akil Sirot, incumbent, kemudian Gus Yahya Khalil Bisri, anggota Badan Pertimbangan Presiden, kemudian yang ketiga adalah Ki Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Hari ini saya ingin menganalisis dari sisi keilmuan atau resources keilmuan 3 tokoh tersebut, kemudian sejauh mana dengan keilmuan tersebut bisa menghadirkan wajah baru terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama 5 tahun ke depan. Pertama adalah saya mulai dari Ki Marzuki Mustamar. Ki Marzuki Mustamar ini tokoh kelahiran Blitar, Jawa Timur. Kemudian dia mereguk keilmuan di tingkat tingginya di Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, atau orang lebih mengenal dengan LIPIA. Banyak alumni LIPIA angkatan akhir tahun 90-an. Ada Ki Ali Maskan Musa, mantan ketua PWNU yang digantikan oleh Ki Mutawakkil, kemudian berlanjut kepada Ki Mustamar, Marzuki Mustamar. Ki Marzuki Mustamar dikenal sebagai orang yang ahli fikih atau fuqaha. Jarang-jarang saat ini orang dengan kualifikasi keilmuan fikih yang kuat seperti Ki Marzuki Mustamar. Ki Marzuki ini kalau kita merujuk pada kaidah usul fikih, bisa disebut dengan kullu syai'in idza dhaqat ittasa'at. Segala sesuatu kalau spesifik atau spesialis maka dia akan dalam. Kebalikannya idza ittasa'at dhaqat. Kebalikannya kalau dia tidak spesifik, tahu banyak hal, biasanya itu dangkal. Nah, Ki Marzuki ini dikenal sebagai ahli fikih fuqaha yang setidaknya setelah Ki Sahal dia bisa disebut sebagai putra mahkota kajian fikih di lingkup Nahdliyin. Di medsos atau di YouTube dan lain-lain dia berdebat keras dengan Adi Hidayat atau dengan Basalamah dan banyak lagi dialog yang keras dengan sejumlah tokoh yang beraliran non-Nahdliyin. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa warna fikih akan terus mewarnai, akan mengikuti perjalanan beliau, akan menjadi warna tersendiri karena sekian lama PBNU ini ketua umumnya jarang-jarang yang punya spesifikasi fikih kuat seperti Ki Marzuki Mustamar. Gus Dur tidak bisa disebut sebagai fuqaha atau kuat di dalam konteks fikih karena memang dia seorang ensiklopedis, musaqqaf, keilmuannya itu banyak hal, beragam, dan meski dalam tapi otomatis warna fikihnya tidak kental karena keragamannya atau kefikihannya itu sebanding dengan keilmuan-keilmuan lain gitu. Jadi lebih punya banyak warna Gus Dur ini. Kemudian Kiai Said begitu juga, bahwa Kiai Said kita kenal sebagai orang yang ahli tasawuf, ahli mutasawwif. Ahli tasawuf dalam konteks dia mengkaji keilmuan tasawuf itu dengan sungguh-sungguh, bahkan disertasi doktornya adalah terkait dengan kajian tasawuf falsafi. Silatullah ma'al abd inda tasawuf al-falsafi, relasi antara Tuhan dan hambanya dalam perspektif tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini lebih dekat dengan tasawuf syi'i, beda dengan tasawuf amali. Tasawuf amali itu adalah praktek bertasawuf, bertarekat seperti yang banyak dikenal di lingkup NU seperti Qadiriyah, Naqsabandi, Syadziliyah dan semacamnya. Nah, warna tasawuf ini juga begitu kental dalam satu dekade NU di bawah kepemimpinan Kiai Said. Kita lihat di banyak kebijakan-kebijakan Kiai Said itu warna fikihnya tidak begitu tampak, tapi yang tampak adalah warna tasawufnya.
Dan itu tidak hanya di pidato-pidato resmi atau ketika dia berinteraksi dengan banyak kekuatan politik di negeri ini, tapi juga di ceramah-ceramahnya, di khutbah-khutbahnya, atau bahkan di YouTube-YouTube yang terkait dengan Kiai Said, warna tasawuf itu sangat kental. Artinya framing, kita bisa memframe bahwa pikiran Kiai Said itu dalam menjalankan roda organisasi di NU adalah warna tasawuf. Jelas kalau Kiai Marzuki Mustamar itu warna fikih yang kental, Kiai Said warna tasawufnya kental, karena background dan resources keilmuannya itu adalah bidang-bidang itu. Nah, yang begitu tidak tampak adalah warna pikiran dari Gus Yahya Khalil Bisri. Gus Yahya ini di medsos juga tidak banyak beredar. Dulu dia punya akun Facebook Terong Gosong. Nah, di situ kita mendapati banyak aktivitas keagamaan, tapi tidak aktivitas keilmuan. Nah, kalau kita ingin melihat pikiran seseorang, itu sejatinya adalah kita ingin tahu warna pikirannya, bukan aktivitasnya. Nah, apakah kemudian ini akan berimplikasi terhadap warna dan corak gerakan, corak perjalanan organisasi NU ke depan, ketika misalnya Gus Yahya ini memegang mandat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama? Nah, Gus Yahya tidak tampak apakah dia seorang ahli fikih, atau dia seorang ahli kalam, atau dia seorang ahli tasawuf, atau dia seorang ensiklopedis model Gus Dur. Tapi yang jelas bahwa Gus Yahya merekuk keilmuan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makanya kemudian di banyak makalah dan artikel yang beredar tentang yang dibikin oleh Gus Yahya ini terkait dengan civil society, terkait dengan politik, terkait dengan inklusivisme, dan juga demokrasi. Hal-hal yang terkait dekat sekali dengan keilmuan Fisipol, keilmuan ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, kita tidak melihat bahwa Gus Yahya ini bicara agak dalam tentang fikih misalnya, atau tentang tasawuf misalnya, atau tentang perbedaan-perbedaan terkait kalam. Bahwa umumnya orang-orang NU itu mengenal secara baik ilmu kalam, mengenal secara baik ilmu fikih, dasar-dasar fikih, dasar-dasar kalam. Tapi untuk ukuran seorang ketua umum PBNU, otomatis dia harus melebihi apa yang dipunyai oleh warga Nahdliyin dari sisi keilmuan terutama. Nah, ini yang harus kita explore, dan mestinya Gus Yahya mengekspos warna dan background keilmuan keislaman yang lebih kuat, karena memang orang meraba-raba Gus Yahya ini spesialisasinya itu di bidang keilmuan yang mana. Kembali kepada kaidah fikih tadi, idza ittasa'at dhaqat wa idza dhaqat ittasa'at. Kaidah ini berlaku umum, meski tidak berlaku untuk Gus Baha. Gus Baha itu idza ittasa'at ittasa'at. Nah, ini luar biasa. Dia menguasai banyak ragam keilmuan, tapi banyak ragam keilmuan itu dikuasai secara dalam pula. Ittasa'at ittasa'at. Luas, dalam. Ittasa'at pertama itu keilmuannya luas, melampaui semua bidang studi, bidang kajian. Kemudian ittasa'at kedua itu adalah kajian-kajian per bidang studi, per kajian itu dalam. Dia bisa lari-lari dari tarikh, dari gramatikal, bisa fikih, bisa tafsir, bisa hadis, bisa teologi atau kalam, dan semacamnya secara baik, secara sangat memuaskan. Nah, keilmuan model seperti ini, karena Ketua Umum PBNU itu adalah simbol dari keilmuan, keislaman, maka wajib hukumnya itu dikuasai secara baik. Saya tidak meragukan tentang genealogi keilmuan Gus Yahya. Beliau adalah punya bapaknya seorang ulama besar, Kiai Khalil Bisri. Beliau juga pengasuh pesantren, kakeknya adalah Kiai Bisri Mustafa, pengarang tafsir Al-Ibris, tafsir dalam bahasa Jawa. Tetapi Gus Yahya harus merepresentasikan dirinya tanpa harus menyandarkan diri kepada keilmuan, keahlian yang dikuasai oleh bapak dan kakeknya.
beliau Gus Yahya harus menampilkan bahwa dia memang ahli agama fuqaha dalam arti per excellence. Dia melampaui mayoritas warga Nahdliyin. Dia harus bicara kalam sebagus Gus Bah atau Ki Khalil. Lagi-lagi saya tidak meragukan itu semua, tetapi bahwa halayak itu belum menangkap di mana kekuatan Gus Yahya ini dari sisi fikih, dari sisi kalam, dari sisi tarikh, dari sisi tafsir dan semacamnya itu. Representasi dan eksploitasi serta eksplor dari Gus Yahya sendiri itu menjadi penting karena kita bukan hanya mendapatkan legitimasi dukungan suara, tetapi juga legitimasi keilmuan, karena hakikatnya sejatinya Ketua Umum PBNU itu adalah simbol dari keilmuan, aristokrasi dari keilmuan yang ada di kajian-kajian yang ada di pesantren-pesantren NU. Wallahu a'lam.